पीछे आ जाओ। Ketegangan antara Cina dan India kini memasuki babak baru setelah 20 orang tentara India tewas dalam baku hantam dengan tentara Cina di lembah Galwan di Ladakh. Kedua pasukan terlibat baku hantam tanpa senjata saat berpatroli di pegunungan Himalaya di ketinggian 4.267 meter. Lokasi ini menjadi wilayah yang saling diperebutkan oleh kedua negara. Sebelumnya mereka telah membuat perjanjian di tahun 1996 untuk menjaga perbatasan tersebut tanpa senjata api. Korban di pihak Cina tidak diketahui secara pasti, namun pihak India mengklaim 40 tentara Cina menjadi korban dalam insiden tersebut. Kejadian ini dimulai saat tentara Cina mendirikan tenda dan menara observasi di wilayah yang oleh India diklaim sebagai wilayahnya. Tentara India merubuhkan dan menghancurkan bangunan tersebut hingga terjadilah keributan dan perkelahian di antara kedua pasukan. Pihak Cina justru menyampaikan hal yang berbeda, yaitu tentara India disebut telah memasuki wilayahnya dan melakukan provokasi dan penyerangan hingga terjadilah perkelahian. Keributan antara kedua pasukan juga terjadi di bulan Mei 2020 di Pangongsto. Saat itu, keributan dipicu adanya pembangunan jalan raya oleh pihak India di Ladakh. Salah satu jalan yang dibangun berada di area terpencil di lembah Galwan yang dipersengketakan. Semua ini terjadi karena perebutan wilayah yang dikenal sebagai Aksai Chin yang masuk wilayah administrasi Cina namun diklaim pihak India. Hubungan di antara kedua negara sejak lama sering mengalami pasang surut. Berbagai insiden mewarnai hubungan di antara keduanya, khususnya dalam hal tapal batas negara. India merupakan salah satu negara non-komunis pertama yang mengakui berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Satu tahun kemudian, Cina melakukan invasi dan menguasai Tibet yang merupakan kawasan yang berada di antara kedua negara. Pada tahun 1954, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru bertemu dengan pemimpin Cina Mao Zedong. Pada kunjungan ini, Nehru juga menandatangani perjanjian prinsip hidup berdampingan secara damai dengan Perdana Menteri Zhou Enlai. Tak perlu menunggu lama, pada tahun 1959, Cina mengklaim wilayah India yang berbatasan dengan Tibet sebagai wilayahnya. Hal ini dipicu karena sikap India yang memberi suaka kepada pemimpin Tibet Dalai Lama. Secara resmi, terjadilah perang antara India dan Cina yang dikenal dengan Sino-Indian War pada tahun 1962. Perang ini terjadi di wilayah Ladakh dan berakhir saat Cina menyatakan gencatan senjata pada tanggal 20 November 1962. Lokasi yang sama menjadi tempat keributan dan perkelahian antara tentara kedua negara di bulan April hingga Juni 2020. Kedua negara saling mengklaim batas wilayahnya masing-masing. Di Cina. Selanjutnya, pada 15 Juni 2020, pembicaraan diplomatik dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di Ladakh. Namun sehari setelahnya, justru 20 tentara India termasuk seorang kolonel tewas dalam perkelahian di lembah Galwan. Tensi yang tinggi di antara dua negara bertetangga ini cukup membuat kekhawatiran karena baik Cina maupun India adalah dua negara yang memiliki kemampuan senjata nuklir. Setelah kejadian tersebut, sentimen anti-Cina meningkat di India. Boikot terhadap barang-barang buatan Cina dan pelarangan aplikasi asal Cina terjadi di negara itu. Bahkan muncul gerakan untuk mengurangi impor barang-barang konsumsi dari Cina. Hal ini dipercaya akan merusak ekonomi India karena Cina adalah partner dagang terbesar bagi negeri Bollywood ini. India juga menikmati surplus perdagangan sebesar 53 miliar dolar dari total nilai perdagangan sebesar 92 miliar dolar pada tahun lalu. Ketegangan antara keduanya membuat India mendekatkan diri ke poros Amerika Serikat dan Jepang. Cordon and search operation being carried out with the MEC component of the US and the Indian Armed Forces, and wherein there was a heavy volume of fire from one of the houses, for which the SF intervention was asked for. Bahkan tentara India telah melakukan latihan bersama dengan tentara Amerika Serikat. US and Indian conventional forces cordoned off and searched the town, house to house.
receiving some heavy fire and casualties. And after the search had, they came to a place to where they were at where the bomb makers were, and they reached heavy fire. This type of high intensity and realistic training helps build a long-lasting relationship between the soldiers from the two nations. India dan Cina saling berebut dominasi. Absolutely terrific training. Indian soldier and U.S. soldier in buddy teams, working side by side. Great partnership, great engagement, and I thought superior training. Sekian dari saya, Wide, untuk Indonesia Berani. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.